Acara selanjutnya, sepatah kata dari Bapak Isrizal Ilyas sebagai tokoh masyarakat serta perwakilan keluarga. Pada Bapak dipersilahkan dengan segala hormat. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Bapak Camat Purwokerto yang diwakili oleh Pak Puan, Bapak Wali Nagari Panjalayan, wakili oleh Gorong, Ustadz Ibrahim SIP MP FM dari berapa ya Ustaz? Apa cari-cari Ustaz? Apa serupu coba beda Ustaz? Beda. Pengurus masjid yang kami hormati, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, para pengasuh TPA Rumah Tahfiz Sepanjalayan yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Panjalayan, khususnya Pinceret Gigi yang hadir pada saat ini. Ambo diminta oleh protokol untuk memberi sambutan. Ateh namu tadi pemuka masyarakat, tokoh masyarakat dan wakil dari keluarga Angku Imam. Abang mulai dari wakil keluarga Angku Imam lo ya tuanya. Angku Imam barangkali kita tentunya tahu sebenarnya siapa Imam. Kuya kami yang punya anak 9, Abu anak ketiga dari Angku Imam. Anak pertama dan kedua lapai dulu. Abu anak ketiga adik Abu Baranam. Bungsu dan taruhnya ke bawah. Pak Mengkau Musabit Ambo mewakili keluarga dulu. TPA Muhammadul Furqan sampai para Luminigo sebagaimana kita ketahui adalah TPA yang sudah hadir di Panjalayan ini, khususnya di Panjalayan ini sejak tahun 1940-an. Sejak Angku Imam bergabung dunia bisa tidak sampai 22 kalau tidak salah. TPA itu tak pernah berhenti sampai anak mengaji. Yang kedua, buat barino tuan anggota selalu di situ bersama-sama. Jadi saja dan malah sebelumnya
Kalau cari Tobi dulu ke kami, cari Toya dulu ke kami, kami itu namanya bangku patah, potong kakinya, dia orang kayu tanam, di kayu tanam disabui orang namanya bangku potong. Itulah maja mengaji kitab di sampai awak ini. Itu jauh sabalun tahun 1940. Tahun 26 kata orang ada kereta datuk ya. Nah itu kami itulah maja masyarakat di Pincunan Tinggi di Panjang. Jadi kalau mengatakan alhamdulillah TPA Muhammadul Quran cikal bakalnya sudah dimulai sejak awal tahun 1900-an itu sudah dimulai. Kata Buya buang kuimang kami anaknya 9. Kalian jangan pernah berhenti untuk menghidupkan mengaji di Tampaiman. Itu kami baca itu Pak Buah. Kami baca sampai kini makanya kata ya dulu kami bersama yang amanahnya wasiatnya supaya kami tidak meninggalkan mengaji, tidak pernah berhenti maja di situ. Buya juga mengatakan kalian go tidak ada yang kabuya balikan. Kalian go hanya ikut yang kabuya balikan. Baraja mengaji bisa mengaji dan alhamdulillah aku sekolah di Padang dulu. Aku tamat SMA, Buya sedang di sawah di Tanjung di situ. Alapun ke Buya sampai Buya SMA. Nah, kemengawang lain, Buya kan, kuliah Buya. Bisa Buya aduh, titik kamu kuliahkan waktu. Adik serunya barangkali carito itu sama itu carito ambo. Aduh, Buya untuk menguliakan waah. Itu Buya. Jadi Karajo kan susah Buya, gampang jadi Karajo Buya. Kalau begitu, kuliah. Tapi awak harus mencari uang kuliah sendiri. Cari lampu itu. Cari kuliah sendiri, cari kuliah yang ilmu dan dibaikan Buya. Kami anak yang 9 aja mengaji dulu di Padang. Dan di kampung Auralam mulai dari kakak menteri yang tua Buya Mirdas masuk logo ke Padang. Kami mencari piti itu maaf mencari piti kawal sekolah itu macam aku cari itu sebenarnya bagaimana kita di TPA ini alhamdulillah kita menghidupkan mengaji di Tampai Awak belajar Al-Quran di Tampai Awak tidak pernah berhenti itu cari ke TPA. Alhamdulillah ini aku jauh di Jakarta dan tinggal kini di rumah ada Bu ada Bu Sur. Alhamdulillah mereka ada Pak Kati tuh ya tetap menghidupkan sampai mengaji dan alhamdulillah kalau salah mugo itu hanya TPA sampai mengaji anak-anak sampai khatam ya alhamdulillah kini hariku itu
rencananya akan meresmikan rumah tahfiz. Jadi sakete labiah maju mudah-mudahan doa ya. Kalau cuma dulu kita cuma bisa mengaji, yang akan datang mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di situ bisa menjadi penghafal Quran dengan baik. Aku cerita Pak Birdas, Buya Birdas, dulu sabalunya meninggal sabananya, inyolah cito-cito, atau kawan-kawannya, nyo cerita kamu, atau kawan-kawannya, Buya ajat paijo ke mahkamah lai pi majagaji, pi ceramah, nyo ceramah ke pi bubuan, nyo ceramah ke Bukit Tinggi, ke Batu Sangka, selama membawa oto seorang gitu kan, kece kawan-kawannya Buya tatap selah di kampung Buya tuh magiah ceramah kaurang di sini. Aduh cito-cito dulu sebenarnya bagaimana Buya Birdas itu akan tinggal di situ Maja, di situ. Jadi tidak hanya sekedar Maja Haji, tidak hanya sekedar sekarang ada rumah tahfiz, itu cito-citonya juga mendidik, memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat secara lebih luas. Tapi cito-cito itu tidak kesampaian, tidak tahu lah. Mudah-mudahan adik-adik generasi yang akan datang barangkali atau kita masyarakat bisa memanfaatkan sampai awak untuk menjadi haji rumah tahfiz dan menjadi sampai untuk belajar kitab, mencari kan belajar ilmu agama dengan lebih. Itu dari kami keluarga. Tentunya kami mohon dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid sadonya mengaji anak ini besar 120-an anak-anak yang mengaji, kemudian di rumah tahfiz ada sekitar hampir 25 orang di rumah tahfiz. Manfaatkanlah tempat ini dengan baik, manfaatkanlah mengaji, kemudian baraja anak-anak itu juga menjadi para penghafis Quran dengan baik. Harapan kami kepada itu satu-satunya. Kami tokoh masyarakat cerita ada cerita itu seperti itu tadi. Kami berterima kasih banyak kepada Pak Camat, Pak Wali, Pak Bua dan para itu dari kemudian Kota Subaran, Kota Puo sampai ke bawah. Ini banyak TPA, masjid, rumah tahfiz banyak. Kita jadikan Panyalayan ini menjadi nagari yang betul-betul Islam agama itu menjadi cerminan bagi orang-orang di sekeliling kita. Harapan kami dari negari kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian ini adalah sebaik-baik umat, ya. Sebaik umat itu dikatakan kalau sebaik umat menjauhi munkar, mengajukan dan makruh. Kalau bisa Panyalayan kuat jauh dari kemungkaran. Kita betul-betul menjadi orang yang beriman, yang menjalankan syariat Islam di sini dengan baik, sehingga Panyalayan menjadi sebuah nagari yang betul-betul nampak diurang sebagai nagari yang Islamnya lebih baik. Itu harapan kami sebenarnya dari tokoh masyarakat
banyak tokoh masyarakat yang hadir di situ. Mudah-mudahan itu sama-sama menjadi situ-situ itu, menjadikan Panjalan menjadi sebuah nagari yang betul-betul Islami. Itu saja dalam apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua di sini. Support dari bapak-bapak, baik dari pemerintahan, wali murid, masyarakat keseluruhan untuk berjalannya TPA Rumah Tahfiz ini dengan baik, sangat kami harapkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sepatah kata dari Wali Nagari Panalayan diwakili oleh Wali Jorong Pincuran Tinggi. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kakak-kakak Purwokerto, yang kami hormati pimpinan TPA Muhammadiyah Tuhan, yang kami hormati Ustaz Ibrahim SIP KN yang rencananya hari kita akan memberikan tausiah yang dapat kita bersama, yang kami hormati pengurus masjid dan musola, yang kami hormati pimpinan rumah tahfiz se-Nagari Panalayan, yang kami hormati tentu ini Mama Nadia Pandai dan tokoh masyarakat se-Nagari Panalayan, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri Santriwati TPA Muhammadiyah Tuhan yang hadir pada hari ini. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dapat hadir pada hari ini dalam rangka peresmian Rumah Tahfiz Muhammadiyah Tuhan Pincuran Tinggi. Selanjutnya selawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya kami menyampaikan salam dan maaf dari Bapak Wali Nagari karena tidak dapat hadir pada hari ini berhubung kesehatan beliau yang tidak memungkinkan hadir. Adapun yang kami sampaikan pada hari ini, alhamdulillah, karena hari ini cita-cita kita untuk dapat melihat rumah tahfiz Muhammadiyah Tuhan telah terwujud. Sejalan dengan keinginan Bapak Bupati untuk menjadikan nagari-nagari di Kabupaten Tanah Datar untuk menjadi kampung tahfiz. Bahkan dari Kabupaten Tanah Datar ada setiap tahunnya diadakan hafiz 1000 santri. Ada wisudanya setiap tahun di Kabupaten Tanah Datar. Dan santri-santri dari seluruh Tanah Datar hadir ke Batu Sangkar diadakan wisudawati. Kemudian seperti yang diceritakan oleh Wan tadi, adapun cikal bakal dari Muhammadiyah Tuhan adalah sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun yang lalu, dari awalnya Ibu Imam Amboraso, mungkin kebanyakan ibu-ibu bapak-bapak di sekolah adalah cukup ada Ibu Imam.
masih basubuk pada tahu acara pada ada yang ingin Pak Adu mengaji itu sampai mengaji awak dulu itu sampai tinggal bulan dunia sampai tinggal imam mungkin masih ada yang ingin makin dulu paling ingin kan ada mungkin yang masih basubuk waktu Pak Awan tua gitu kami mengaji dulu di situ sampai ibu yang sebelah kate yang sebelah kate itu tak bantu itu dulu dah bantu gitu rumah biasa saja yang nyoba dari batuan tatak kalau istilah kami itu tatak itu sampai dari itu mengaji di situ kadang mengaji di situ kadang mengaji kate tergantung kelas awak yang mengaji gitu dan alhamdulillah aku yakin dari hasil didikan beliau yang banyak dan dari orang belakang dari negara Panjalayan kok ataupun negara lain kadang yang mengaji psikologi bukan orang Panjalayan saja loh jangankan dari Pikiran Tinggi Bingung atau Keputusan tapi dari luar Panjalayan pun ada itu murid-murid beliau dulunya dan mudah-mudahan untuk selanjutnya makin banyak santri-santriwati yang akan dilahirkan oleh Muhammad Al-Quran. Mungkin nggak berpanjang lebar yang akan aku sampaikan. Hanya ucapan selamat kepada Muhammad Al-Quran dan kepada kita semua. Dengan adanya rumah tahfiz Muhammad Al-Quran, semoga akan melahirkan santriwan dan santriwati hafiz Al-Quran. Yang saja dari yang go, nilai taufiq dan daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata-kata sekaligus peresmian rumah tahfiz oleh Bapak Kaukas Bukutu. Kepada Bapak dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormati Bapak dari penelayan tempat ini diwakili Jodoh kemudian yang kami hormati Bapak Ibu, para wali murid dan tokoh masyarakat hadir di BPA Kabupaten Kalimantan melaksanakan prosesnya rumah habis Mahabharata. Istimewa alhamdulillah beliau sudah hadir dan Bapak Ibu setia menunggu untuk mendengarkan tausiah sekaligus motivasi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami dari atas nama pemerintahan Kecamatan 10 Lombok. Pertama sekali kami mohon maaf dan sebesar-besarnya dari Bapak. Karena memang agenda pada hari ini ada tiga. Ada juga perayaan Khatam Al-Quran Nagani Ayami yang itu dihadiri oleh Bapak jadi Bapak Camat yang sekarang berada di situ. Saya pun
16 PPA mengenang itu kegiatan kita. Kemudian Bapak Ibu, kami pertama sangat menyambut baik dan sangat mengapresiasi apa yang telah dirintis dan dibangun oleh masyarakat Nagari Panalayan, terkhusus Jolok Pintulan ini. Lebih terkhusus lagi mungkin anak-anak minantu dari Aku Imam. Karena Aku Imam itu kalau dibawa ke alma mater, aku makin apa lebih. Karena kami satu perguruan. Jadi cuman memang kan yore. Karena kami satu perguruan. Jadi kalau ekor perguruan aku makin apa? Karena beliau itu senyum lembut. Tapi kalau jadi umur mungkin kami makin kaget. Kan itu. Jadi memang mudah-mudahan hal ini memang secara pemerintahan, karena memang salah satu program unggul atau program dari Bupati Tanah Datar Bupati Putra Mesta adalah menjadikan memang Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tangkis. Dan alhamdulillah tahun ini Bapak Ibu, program itu tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa terwujud dan terlaksana tanpa sokongan dan dukungan kita dari masyarakat seperti ini. Nah, alhamdulillah di tahun ini itu sudah dilaksanakan 10 angkatan wakaf 1000 habis. Dan alhamdulillah hari Jumat kemarin tanggal 23 itu sudah diberangkatkan penerima ribut habis terbaik se-Kabupaten Tanah Datar yang jumlahnya 8 orang. Satu di antaranya adalah putra kita di Kecamatan 10 Botol. Amin. Ini istimewa. 8 orang itu yang santri cuma 7 dari 14 kecamatan, 5 kaum pusatnya yang ada 10 Boto, Batipu, Pariangan, Rambatan, tidak Delita, dan 1 Sungai Arab, 1 Sungai. Itu yang ada. Nah, kegiatan ini beberapa itu lahirnya menunjukkan bahwa program pembinaan rumah tapis yang ada di kecamatan kita itu sudah sampai, sehingga memang melahirkan hasil. Dan dalam setiap pelaksanaan waktu 1000 habis di Kabupaten Tanah Datar, penyumbang peserta terbanyak adalah kecamatan kita 10 Botol. Kecamatan kita. Dan ini memang lahir dari hasil didikan proses yang dilakukan oleh guru-guru kampus kita di rumah kampus yang ada di kecamatan sekarang. Nah, maka ini memang kegiatan ini Bapak Ibu tentu tidak akan bisa berjalan secara baik, secara maksimal kalau hanya pengurus majelis guru saja. Maka untuk itu kami memang sangat mengapresiasi kerjasama masyarakat Nagari Panalayan, baik yang ada di kampung maupun yang ada di rantau, untuk mensupport kalau kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Nagari. Dan mudah-mudahan apa harapan yang disampaikan tadi oleh Anda Rizal Ilyas, karena Ilyas itu lakap yang harus ada, itu yang harus ada dalam bintang. Jadi apa yang harapan-harapan yang disampaikan mulai dari 5 itu mudah-mudahan ke depannya
menjalin Bapak Ibu secara proses telah nampak peningkatan. Dulu baru ada TPA, ada TPSA, dan hari ini itu insya Allah salam balik dan meresmikan rumah tapis. Dan alhamdulillah saat ini kita hampir beli dan itu sebuah pergerakan yang sangat bagus. Dan juga kita berharap ke depan bagaimana memang Pak Ibu di sini di TPA ini di rumah tapis ini kok dapet yang hanya anak-anak saja. Makasih kami itu Pak Ibu. Aku ada rumah tapis Kecamatan Sukoharjo. Anak-anaknya masuk santri tapis, wali muridnya iyo-iyo. Bukan di sini. Anak-anak siang, wali muridnya malam. Lu mau bapak ibu kalau begitu. Bapak-bapaknya lu, ibu-ibunya satu, tapi memang kelasnya dibedakan, tidak sama dengan anak-anak. Kalau sama anak-anak mah artinya rasa halaman dewa sama dia nunjuk dan beda-beda. Karena dewa tanpa itu nama-nama. Tapi setidaknya bapak memperlancar-lancar bacaan sholat, bacaan ayat-ayat di dalam sholat yang hanya 20 sedo sekali tidak ada. Itu kan bagus. Mudah-mudahan kemudian juga tidak tertutup kemungkinan di TPA nanti kembangkan lagi ke TPA lansia. Ambo sebagai ketua juga sebagai ketua tim seleksi khatam Al-Quran di Kecamatan Sukoharjo dan juga termasuk pembina TPAC Kabupaten Tangerang. Kalau sudah khatam, tidak dilanjutkan pendidikan lain, tidak diperhatikan dan sudah itu bapak itu sekolah datang kata uang di KUA kamu sudah mengaji bagi tapi para lodai karena orang masih belum tahu dan ada semacam keputusan proses pembelajaran awal di dalam mendarat. Jadi mudah-mudahan nanti kita kembangkan tambah dengan TPA lansia. Jadi waktu bapak ibu ada dan alunan mengaji gabung sama ini. Tapi memang tak sama dengan anak tidur, tak sama dengan anak SD itu, walaupun cuma tidur lah. Nah itu tidur. Jadi mudah-mudahan bapak ibu ini adalah sebagai investasi dia waktu mereka. Kamu bapak ibu kalau kita bantu, apalagi nanti kita support dengan anggaran segala macamnya dari masyarakat, baik dari kampung dari bantau, inklusi yang mudah-mudahan dengan terbukanya rumah tapis itu bertambah banyak lahan sampai itu berinvestasi untuk akhirat kita sebagai jadi itu yang menceritakan apa ini dengan membanggakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka, kita resmikan pemakaian proses BBM di rumah tapis Mahabatul Quran Nagari Panjaian Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tangerang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di abang ada yang terhormati yang tentu kita banggakan, barusan hadir bersama kita Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Sahabat saya, alhamdulillah beliau sudah memberikan sambutan dan juga sudah membuka secara resmi penggunaan daripada tahfiz Habbatul Mahabbatul Quran. Ya, alhamdulillah, insyaallah ke depan tentu akan bisa dilaksanakan kegiatan tahfiznya.
Terhormati juga hadir bersama kita Bapak Wali Nagari yang diwakili oleh Ibu Kepala Jorong. Terus yang kita banggakan tentu tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu, dan juga terkhusus wali murid, siswa TPA, dan juga Tafiz Quran Mahabbatul Furqan. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Pertama, tentu kita bersyukur kehadiran Allah pagi ini. Tanpa izin Allah kita tidak bisa melakukan kegiatan, dan tidak selai benang pun dan tidak selembar daun pun yang jatuh, semua adalah atas izin Allah. Nah, oleh karena itu kesempatan yang diberikan hari ini kita manfaatkan, kita syukuri. Semoga Allah akan beri kesempatan yang lebih baik lagi daripada ini. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahmatullah. Mohon izin saya mohon maaf sekali lagi, mungkin waktu saya 10 menit cuma ceramah Bapak Ibu. Ya, karena saya mesti memberikan pengajian di kelompok jemaah haji kita pada panjang di Masjid Tahim. Hari ini mestinya jam 10 lewat 10 tadi mulainya, tapi kita juga sudah sampaikan kepada pengurus. Saya agak terlambat ya karena ada kegiatan, kemudian selesai ini saya sampai ke sana gitu. Yang mohon izin ya Pak, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Pak, pada tuh ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, Ibu, Bu, oh Bu, Ibu semangat semuanya? Masih semangat? Ya. Sebentar lagi akan ada mungkin yang lebih daripada kuenya disediakan ya. Nah, kita tunggu saja. Yang jelas 10 menit ini kita manfaatkan untuk berbagi ya Pak Bu. Ya Bu? Oke. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sangat menarik sekali apa yang dilakukan hari ini dan apa yang dikemukakan tadi oleh salah seorang tokoh masyarakat kita ya. Dan juga Ibu Kepala Jorong tadi juga sudah membuka. Jadi juga diawali daripada Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Saya pernah Bapak Ibu, ketika ada acara di Padang, itu di Hotel Rocky. Di sebelah Hotel Rocky itu kan supermarket. Ya, Bapak Ibu yang sudah ke sana akan ada di pemikiran kita, di sebelah Hotel Rocky itu ada supermarket. Nah, saya ketika malam di sana sudah sampai jam lebih kurang jam 9 ya. Ada di depan supermarket itu ada anak kecil yang duduk di sana, yang kecilnya mungkin berumur 7 tahun lah, sekitar itu lah kira-kira. Jadi saya lihat di saat itu anak itu merenung saja, loyo kelihatannya, lesu kelihatannya. Lalu karena ada orang yang berkunjung berbelanja ke supermarket itu, ada yang merasa iba, kasihan melihat kondisi anak itu. Lalu saya melihat ada ibu-ibu yang berbelanja di dalam supermarket itu, dibawanya makanan satu kantong. Ada kuenya, ada air minumnya, ada susu mil yang kotak itu. Mungkin dia akan memberikan kepada anak ini, tujuannya bagaimana kelesuan kelelahan itu bisa diobati. Lalu ternyata apa? Saya lihat, saya perhatikan ibu tadi memberikan kantong itu kepada anak kecil tadi. Setelah diberikannya, ibu itu berangkat. Saya juga masih berada di belakang anak itu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Seketika kantong itu dibuka oleh anak ini, dia mau mengambil sebuah kue yang hanya kecil kuenya, tidak yang besar diambilnya. Ternyata ada yang memonitor di depan Pak. Kan ada bangku-bangku di muka tapi jalan tuh Pak, Bu. Ada monitor orang situ nang gadang kecilnya. Dengan bahasanya seperti itu. Lalu ale nyadon tinju. Kamu tak kaji di sana itu berarti apa sekitar kira-kira apa peringatannya Bapak Ibu? Jangan coba-coba dimakan. Asal dimakan karena ikut.
Jadi Bapak Ibu berbahagia, saya terenyuh di saat itu. Itu satu kasus. Tambah kasus yang kedua Bapak Ibu. Nah ini berasal dari kasus saja dulu ya. Nanti baru mengarah kepada pembicaraan kita. Saya mengajak Bapak dan Ibu saja sekarang. Ini kan untuk keberlangsungan anak-anak kita ke depan Bapak Ibu. Kemarin saya di Padang. Ada di rel kereta api antara Padang itu dengan Padang Priaman. Ada anak-anak pang Pak Bu, yang duduk-duduk di pinggir rel kereta api ya Pak ya. Yang roda Vespanya itu melebihi daripada Vespa biasa. 100 buah Vespanya rodanya. Saya tanya, saya mampir di sana. Apa saya bilang? Adinda, saya tanya satu hal, apa itu? Gimana makannya? Gimana minumnya? Gimana tidurnya? Lalu pertanyaan saya berikutnya, orang tuanya gimana? Maka dengan satu jawaban yang disampaikannya, makan, tidur, minum kami hanya di jalanan Pak. Mengenai orang tua bagaimana? Kami punya orang tua semuanya Pak. Malahan orang tua kami tidak ada yang miskin Pak, kaya semuanya. Ada malah yang berpangkat orang tua kata kami. Tapi kenapa Anda berada di jalanan? Jawabnya, inilah tempat yang paling bahagia menurut kami di dunia. Tidak kami dapatkan di rumah kami masing-masing. Itu yang kedua kasusnya. Terbayang kira-kira ilustrasi itu Pak Bu? Yang ketiga lagi, saya kemarin Bapak dan Ibu berbahagia. Ada teman saya, orang tuanya meninggal di Batu Sangkar. Anak nomor satunya di Australia Pak. Yang tinggal di sini hanya satu orang, 5 di luar negeri, termasuk di Australia. Orang tuanya meninggal, ditelepon oleh adiknya, Bang, Bapak baru meninggal. Apa jawab? Kakak di Australia. Apa katanya? Jangan diselenggarakan mayat ayah sebelum saya sampai ke rumah. Itu penyampaiannya. Akhirnya apa? Karena kakaknya orang kaya berpengaruh, adiknya takut sama kakaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tunggu selama 2 hari 2 malam. Setelah itu apalagi Bapak Ibu berbahagia, singkat cerita, sesampainya yang kakaknya tadi di rumah, ternyata apa yang terjadi? Mulai dari turun dari oto Pak, pakai oto dari bandara ya, turun dari oto menangis dia, sudah menangis, dia buka muka ayahnya, tutup muka ayahnya, dia selendang ya, dia buka, sudah itu balik, lampu dia menangis, sudah itu ditemuinya seorang ustaz. Kecek adiknya, Ustaz, awak biasanya di daerah situ siapa? Itu Bang kita, kecek dia, Ustaz, mohon ya Ustaz, saja yang terjadi beko ambo tanggung jawab. Tolong Ustaz selenggarakan orang gaya ambo sampai selesai. Bara beko ambo menanggung sadun. Jadi kira-kira Bapak Ibu berbahagia. Tabayang gitu Bapak Ibu. Anak yang sudah disekolahkan tinggi-tinggi jauh-jauh sudah berhasil dia, ditunggu oleh mayat orang tuanya 2 hari, ternyata apa yang terjadi? Anyo tani dan dapetnya Pak Bu, sudah tuh penyelenggaraan, bukan dia yang menyelenggarakan, tapi ditunjuk orang lain. Nah Bapak dan Ibu berbahagia, ilustrasi kejadian yang terjadi, yang 3 yang saya kemukakan tadi, inilah proses yang mesti kita selesaikan Bapak Ibu. Ambo tidak mengajak Bapak dan Ibu kini ba'a rajin ke masjid, ba'a bersedekah berinfak, tapi saya mengajak kepada Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, bagaimana kita istiqomah terhadap pendidikan anak-anak kita. Hari ini Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang ada, anak membunuh anak, ya, orang tua dibunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya, ada perzinahan yang terjadi, ada LGBT yang terjadi hari ini, ya kan? Ada apa lagi? Kenakalan remaja namanya. Ada yang paling parah hari ini lagi. Ada anak madrasah kita yang dari sini kalau tidak salah ya, yang sudah dikeluarkan dari madrasahnya karena terjaring satu masalah. Apa masalahnya? Dia ditelepon seorang laki-laki yang gelap. Setelah itu dia komunikasi, akhirnya dalam komunikasi ada hubungan intim. Apa hubungan intimnya? Dia membuka bajunya semuanya, ternyata divideokan oleh laki-laki itu. Sekarang diminta berhubungan badan dengan bersangkutan, anak takut untuk berhubungan badan. Apa jawab si laki-laki? Kalau kamu tidak mau berhubungan badan, saya akan viralkan video ini kepada siapapun. Sehingga ini menjadi masalah ini.
Nah Bapak dan Ibu yang berbahagia, Ambo ingin mengajak kita hadir. Ada pondok Al-Quran Bapak Ibu. Di Minangkabau hari ini ada 4 rumah yang mesti kita perbaiki, Pak. Yang mesti kita tata ulang, kita bangun lagi. Kalau ingin kita masa depan anak-anak kita ini bagus Bapak Ibu, hafal Al-Quran dia, bisa jadi imam, bisa jadi khatib, akhlaknya bagus, maka ada 4 rumah yang mesti kita bangun tata ulang hari ini Pak. Aku kaji kita begini. Apa itu? Yang pertama, kita bangun rumah tangga kita. Kita modifikasi rumah tangga kita. Kita tata ulang rumah tangga kita, itu yang pertama. Yang kedua, tata ulang rumah ibadah kita. Yang ketiga, tata ulang rumah sekolah kita. Yang keempat, tata ulang rumah adat kita. Jadi 4 ini yang tata ulang. Ikulah mulai kini kendor Bapak Ibu. Ikiro sopan dapat Bapak Ibu tuh Pak? Bu? Apa sopan dapat? Pertama nak kita tata ulang rumah tangga Pak. Bagusnya rumah kehidupan di sebelah, bagusnya tatanan bertetangga, bagusnya perkampungan ini, bagusnya masyarakat, itu cikal bakal daripada rumah tangga Pak. Makanya dalam agama kita, nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Perindahlah, percantiklah, sinarilah rumah tanggamu, bangunlah rumah tangga itu agar dia sakinah mawaddah warahmah, dengan syarat dalam rumah itu mesti ada orang yang sholat dan baca ayat suci Al-Quran. Ibu kan wali murid umumnya ya. Nih tahu nih Bu, gadangnya pahala membawa anak KTPA, gadangnya pahala orang tua manja anaknya untuk masuk tahfiz. Lihat tahu Ibu, satu orang anak tahfiz dalam satu rumah, maka satu orang tuanya sudah ada kakinya di dalam surga. 2 anak tahfiz dalam rumah, maka satu ayah satu ibu sudah ada 1 kaki di dalam surga. Andaikan lebih anak yang ada tahfiz dalam satu rumah, berarti keluarga itu nanti akan bahagia hidup di dalam surga. Makanya Pak Ibu berbahagia perlu ini. Ya Pak Bu, kesungguhan kita lagi. Oh, dah ada cerita gini deh Pak Bu. Kami dah ada biaya untuk manja anak-anak belajar Ustaz. Maya mengaji anak dah ada biaya Ustaz. Sekolah anak dah ada biaya Ustaz. Kuliah anak dah ada biaya Ustaz. Dah ada cerita gini deh Pak Bu. Ya Pak Bu, sekarang sudah dicarikan solusi semuanya. Ambo kan termasuk di samping di kantor, saya kan juga kepala kaut di Man 1 Kota Prambanan. Kita sampaikan ke anak-anak yang 12 yang sudah mau tamat, termasuk orang tua kita kumpulkan. Apa yang kita sampaikan kepada mereka? Jangan takut Bapak Ibu untuk menyambung anaknya kuliah. Kami pihak sekolah sudah mengantisipasi itu. Mau keluar negeri, mau di dalam negeri, insya Allah semuanya sudah disiapkan paket-paket apa yang mesti untuk anak-anak kita. Kalau yang mampu silakan lanjutkan, yang tidak mampu ini paketnya. Jangan pernah berhenti untuk anak-anak kita berpendidikan. Jadi makanya Pak Ibu berbahagia, kini jangan ado jule. Laiko negari raminya, laiko canggihnya dunia. Aduh anak-anak tidak pandai mengaji, dia minta ngaji sih orang tua. Kau mohon maaf ya Pak. Siapa kau menyemayang awak terpujur mayang awak di rumah. Siapa kau menyemayang awak? Siapa kau mendoakan? Oh kan diharap orang lain yang kau mendoakan awak. Bilonya Pak Bu. Diundang menang makan ke rumah untuk berdoa. Antara itu awak mengaminkan tak ingat. Dan tentu lalu siapa yang hubungannya itu erat, yang menyelamatkan orang tua adalah anak-anak. Makanya idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau meninggal anak Adam maka putus kalian amal ibadah kecuali 3. Di antara yang 3 itu adalah awwaladin sholih yad'ulah. Jadi berarti itu Bapak Ibu berbahagia, anak-anak yang soleh, yang selalu punya motivasi untuk belajar dan melanjutkan estafet orang tuanya, dan selalu menitipkan doa keselamatan untuk orang tuanya dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia seperti itu kira-kira. Jangan sampai nemu dia tadi terjadi lewat. Anak-anak awak menjadi kasihan di orang kita, kasihan nombak di orang. Jangan sampai mau itu Pak. Itu kan kasihan nombak namanya.
Anak ketik terlantar ibunya, lah mesti dia pergi makan, lah dia pergi mesti minum. Justru ada orang lain yang memanfaatkan keadaan anak kita. Itu salah jali Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Termasuk juga jangan anak-anak kita yang hidup di jalanan. Mestinya rumah tangga adalah rumah bahagia bagi mereka. Jangan jadikan rumah tangga sebagai neraka bagi mereka. Terakhir Bapak dan Ibu berbahagia, jangan sampai ketemu lagi. Andaikan ada kita yang meninggal dunia, anak kita tidak siap untuk itu Bapak Ibu berbahagia. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya mohon maaf banyak kepada Bapak dan Ibu. Saya ingin mengajak lagi untuk selalu kita bergiat lagi Bapak. Insya Allah sepanjang ada usaha, sepanjang ada ikhtiar, Allah pasti berikan jalan keluar untuk anak-anak kita. Ayo coba nak sini, yang nyanyi tadi ke sini semuanya. Coba yang nyanyi tadi ke sini semuanya. Ya. Yang nyanyi tadi ke sini semuanya. Ya, yang menyanyi tadi ke sini semuanya. Coba. Sini anak-anak. Sini berdiri. Cepat, Bapak sedikit waktu ini. Nah, sini. Berapa orang tadi anak-anak? 6 mana lagi? 6 lagi. Ya. Ada lagi? Sini. Yang membaca Al-Quran siapa tadi? Pembukaan. Mana? Nopal. Ada? Nah, baik. Biar aja Bu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tadi nyanyi anak-anak kita. Dia menunjuk tadi. Apa tunjuk Pak? Hanya satu pilihan. Ya Pak Bu? Kami mesti menjadi hafiz Quran. Jadi sungguh luar biasa. Untuk hari ini ada honor saya. Ceramah ini ada honor saya. Ada. Saya mau tanya, ada? Maka untuk hari ini kalau ada honor saya berikan kepada anak ini semua. Oke? Ya Bu, biar dia bagi. Berapa honor saya Ibu kasih semuanya. Ya, saya tambah lagi. Saya tambah. Nanti bagi ya tambahannya. Terima nih. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ada honor saya kasih semuanya. Tapi kalau tidak ada saya berutang kepada anak-anak. Kami serahkan Ustaz Nasrul. Oke, nah itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya Pak, izin ya Pak ya. Nah, Ibu, 6 orang tanpa yang mengaji tadi satu. Berarti 7. Ini honor Ustaz, terima nanti. Hah? Yang satu dulu saya masukkan ya. Ya, dikasih bonusnya 300.000. Ya, 300.000. Bagi berapa orang? 7 orang. Siapa yang paling di depan nyanyi tadi? Yang memegang mic. Yang memegang mic ini satu. Ini. Pegang sama Nanda bagi ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih semuanya Bapak Ibu ya. Ya, izin ya Pak. Karena waktu yang sangat terbatas, saya mohon izin, mohon maaf ya Pak ya. Agak lama jemaah menunggu di tauhid ya. Jadi saya mohon maaf, terima kasih sekali Pak Datuk. Ya baik Bapak Ibu, izin untuk Pak Guru-Guru, mohon maaf sangat. Ya Ibu Wali, nah Ibu ya. Makasih Ananda, semuanya sehat selalu, kuat ya. Nah oke, makasih. Kita tutup dengan doa Bapak dan Ibu berbahagia. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat khususan ila ahli bait al-Fatihah. Yang penting ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadil hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.